Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Nigeria karena menilai pemerintah negara itu gagal menghentikan kekerasan terhadap umat Kristen. Trump bahkan menginstruksikan Departemen Perang untuk bersiap menghadapi kemungkinan aksi militer. Dalam unggahan di media sosial pada Sabtu 1 November 2025, Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa Washington akan menghentikan seluruh bantuan bagi Nigeria jika pemerintah di Abuja tidak segera bertindak menghentikan pembunuhan terhadap umat Kristen. Why is no one talking about this? This needs to be heard. We are dying to be outside performing burial every day. And they expect us to silence. Now is an order. Nigerian government came out openly and denied there is no massacre, there is no genocide of Christians in Nigeria. And look at it today. Is there any Muslim here? United Nations, I know you're watching me. American Senate, you are watching what I'm doing, I'm saying here. Special advisor to Trump. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. They are killing Christians in Nigeria, massacre Christians. If they say they kill Muslims, Muslims are being killed. By who? By Muslims. Right now, Christians are being killed for their faith and families are being displaced and the news is silent. But silence only helps darkness spread. It is time right now to use our voices. We all have some type of influence. We have prayer, you might have a platform, and you also have compassion. So share this. Let's get this out. If the news media won't tell it, we will tell the truth. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Nigeria karena menilai pemerintah negara itu gagal menghentikan kekerasan terhadap umat Kristen. Trump bahkan menginstruksikan Departemen Perang untuk bersiap menghadapi kemungkinan aksi militer. Dalam unggahan di media sosial pada Sabtu 1 November 2025, Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa Washington akan menghentikan seluruh bantuan bagi Nigeria jika pemerintah di Abuja tidak segera bertindak menghentikan pembunuhan terhadap umat Kristen. Ia menegaskan bahwa militer Amerika Serikat telah diminta bersiap menghadapi opsi serangan cepat dan keras terhadap para pelaku yang disebutnya sebagai teroris Islam. Teman-teman, akhirnya genosida ya di Nigeria terhadap umat Kristen itu membuat geram polisi dunia, yaitu Amerika, dengan kata lain Presiden Donald Trump. Begitu banyak korban berjatuhan di kelompok umat Kristen di sana, teman-teman ya. Tetapi tidak banyak yang bersuara. Dan seolah-olah pemerintahnya menutup-nutupi apa yang terjadi. Ketika dunia menyorot, itu pemerintahnya sendiri berusaha untuk menutupi, ya, menutupi fakta-fakta yang terjadi di sana. Dia mengatakan bahwa Nigeria ini bukan negara agama, Nigeria ini adalah negara sekuler. Kami sangat menjunjung tinggi kebebasan umat beragama. Tetapi apa yang terjadi? Dari 2009 sampai 2025 itu umat Kristen yang sudah dibunuh tidak kurang dari 62.000 orang. Ya, setelah saya hitung-hitung, per hari itu umat Kristen dibunuh 11 orang. Ya, teman-teman, bayangkan 11 orang per hari ya yang dibunuh karena iman mereka. Itu namanya genosida. Ya, tapi pemerintah Nigeria tidak mau mengakui itu. Dia katakan bahwa masalah di Nigeria ini bukan masalah agama,
ya, bukan karena bukan pertikaian agama, tidak, tapi lebih kompleks. Nah, ya, tapi sebenarnya mereka tidak jujur, teman-teman. Mereka melindungi yang namanya kelompok-kelompok ekstremis Islam ini. Nigeria itu mirip dengan kita, teman-teman. Secara de jure itu adalah negara sekuler, bukan negara agama. Tetapi secara de facto itu mereka adalah negara agama. Ya, pemeluk agama Kristen kalau bisa dimusnahkan di sana, teman-teman, ya, dimusnahkan begitu. Nah, dan mengapa pemerintah Nigeria terlihat memberikan melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis Islam kepada umat-umat Kristen, ya. Mereka membakari gereja, mereka membunuh jemaat, mereka menggeruduk rumah-rumah orang Kristen, kemudian menganiaya mereka, mereka menculik anak-anak, ya, anak-anak perempuan, anak-anak perempuan Kristen, kemudian dipaksa untuk menjadi Islam, ya, kemudian dinikahi secara paksa, teman-teman. Nah, banyak sekali jenis kejahatan yang mereka lakukan. Kalau ini terjadi sepanjang tahun dan terus berulang, ya, itu pasti salahnya di pemerintahnya yang tidak punya etikat yang kuat untuk membasmi kekerasan yang terjadi di sana terhadap umat Kristen. Ternyata, teman-teman, di dalam pemerintahan Nigeria ini itu didominasi oleh umat Muslim memang, ya, karena di sana Islam itu adalah mayoritas, ya. Kemudian Kristen itu minoritas. Nah, wilayah di mana kekristenan, ya, di situ merupakan mayoritas, itu tidak diperhatikan, kurang diperhatikan, ya, dalam hal pembangunan, kemudian infrastruktur, ya, dan sinyal itu juga lemah di sana, sehingga ketika umat-umat Kristen di daerah ini diserang oleh kelompok-kelompok militan Islam ini, itu polisinya pura-pura tidak tahu begitu, teman-teman, ya. Jadi kejadian dulu gereja sudah dibakari dulu, ya, ada 17 gereja dibakar dalam 1 minggu. Itu tidak satu orang pun ditangkap, ya. Kemudian terjadi dulu pembunuhan terhadap umat-umat Kristen di sana. Sudah terjadi, baru polisinya datang. Bahkan tidak datang juga ada, teman-teman, ya. Jadi terjadi dulu, mereka baru datang. Persislah di Konoha ini, ya, gayanya, ya. Sudah dipersekusi dulu, orang di gereja dibubarin segala macam, kan, baru polisinya datang, ya kan, ya. Nah, sudah hancur gerejanya, baru mereka datang, kan gitu. Nah, sama kayak di sana juga sama, teman-teman. Jadi di pemerintahan Nigeria itu didominasi oleh orang Islam gitu. Presidennya sendiri Muslim, wakilnya Muslim, ya. Jadi dia berpikir kalau dia terlalu keras kepada kelompok Islam yang melakukan penganiayaan kepada umat Kristen, nanti dia akan dapat perlawanan dari rakyatnya sendiri, ya, seolah-olah dia melawan orang seiman dia, begitu. Nah, begitu ya, teman-teman, ya. Tetapi ini tidak bisa dibiarkan, ya. Selain ke Gaza, itu perhatian masyarakat dunia sekarang sudah diarahkan ke Nigeria juga. Semua orang sudah mulai bersuara, termasuk Donald Trump. Donald Trump sudah mewanti-wanti, ya, kalau pemerintah Nigeria tidak bisa menstop kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan Islam ini terhadap umat Kristen, dan korban sudah berjatuhan begitu banyak, maka Amerika Serikat akan terjun langsung menghabisi semua teroris-teroris yang ada di Nigeria. Bahkan Donald Trump sudah menginstruksikan, ya, ke Pentagon untuk mempersiapkan militer untuk diterjunkan ke Nigeria. Wow, teman-teman, ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Jadi saya jadi teringat Konoha ini, teman-teman, ya. Awal-awalnya seperti kita ini, ya, ketika umat Kristen dipersekusi, pemerintah diam, tidak bersuara, ya kan? Menteri agama cuek, ya kan? Karena seiman, kan? Nah, kemudian
terjadi lagi yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, ya. Akhirnya karena pemerintahnya tidak bersikap, ya, seolah-olah ada pembiaran, maka kelompok-kelompok militan Islam itu semakin berani. Begitu teman-teman. Kita tahu Boko Haram itu adalah kelompok teroris yang sangat kejam sekali. Di dunia ini paling kejam, teman-teman, ya. Nah, itu tidak tidak ditanggapi oleh pemerintah Nigeria, tidak dicarikan jalan keluarnya, tidak ditangkapi, tapi dibiarkan saja, begitu, ya. Lalu kalau disorot oleh dunia luar, alasannya, wah, masalah kami sangat kompleks, bukan masalah agama, ya. Negara kami memiliki kebebasan beragama kok. Di benua Afrika, jauh dari sorotan kamera dunia, sedang terjadi tragedi yang nyaris tak terdengar. Ribuan orang Kristen di Nigeria dibunuh, desa mereka dibakar, gereja dihancurkan, dan seluruh komunitas lenyap dalam semalam. Tapi dunia tetap diam. Tidak ada gelombang kemarahan global, tidak ada headline besar di media internasional. Dunia seolah menatap ke arah lain, pura-pura tidak tahu bahwa di tanah itu sedang berlangsung salah satu genosida paling brutal di zaman modern. Nigeria bukan negara kecil. Ia adalah kekuatan ekonomi terbesar di Afrika, penghasil minyak utama, dan mitra dagang penting bagi banyak negara besar. Tapi di balik pertumbuhan ekonomi dan pencakar langit di Abuja, tersembunyi realitas gelap yang jarang dibicarakan. Perang panjang antara dua identitas besar, Muslim dan Kristen, yang telah menelan puluhan ribu nyawa. Sebagian besar kekerasan terjadi di wilayah tengah Nigeria. Di sanalah dua dunia bertemu, utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang mayoritas Kristen. Di perbatasan itu, kebencian tumbuh dari tanah yang kering, dari konflik perebutan lahan dan air, dan dari politik yang memperalat agama sebagai senjata. Kelompok penggembala bersenjata, banyak di antaranya dari etnis Fulani, sering menyerang desa-desa Kristen. Mereka datang di malam hari, menembaki rumah-rumah, membakar ladang, dan menebas siapa saja yang mencoba melarikan diri. Serangan itu bukan sekadar balas dendam atau perebutan tanah. Polanya terlalu konsisten, terlalu terarah. Yang diserang selalu sama, komunitas Kristen. Pemerintah Nigeria menyebutnya konflik agraria, sebuah istilah yang terdengar netral dan aman bagi dunia internasional. Tapi di lapangan, semua tanda menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pembunuhan sistematis terhadap kelompok agama tertentu. Para korban bukan hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan identitas, rumah, dan masa depan. Sejak awal dekade lalu, puluhan ribu orang Kristen terbunuh, ratusan ribu kehilangan tempat tinggal, dan ribuan gereja dihancurkan. Tapi dunia tidak bereaksi seperti ketika tragedi serupa terjadi di tempat lain. Tidak ada resolusi PBB, tidak ada intervensi kemanusiaan, tidak ada gelombang solidaritas global. Kenapa? Karena dalam geopolitik, siapa yang menjadi korban seringkali menentukan seberapa penting tragedi itu dianggap. Negara-negara besar memandang Nigeria bukan dari sisi kemanusiaan, tapi dari sisi kepentingan. Nigeria adalah sumber minyak yang dibutuhkan Eropa, pasar potensial bagi industri Amerika, dan arena pengaruh baru bagi Tiongkok. Tidak ada yang mau kehilangan hubungan strategis itu hanya karena bicara soal pembantaian di desa-desa kecil. Karena itu, istilah genosida sengaja dihindari. Dunia lebih nyaman menyebutnya konflik lokal agar tak ada kewajiban moral untuk bertindak. Dan di tengah semua itu, korban terus berjatuhan. Banyak di antara mereka petani sederhana, guru, anak-anak sekolah, atau pendeta desa. Serangan sering terjadi saat dini hari. Warga dibangunkan oleh suara tembakan, lalu lari menyelamatkan diri. Ketika matahari terbit, yang tersisa hanyalah abu, reruntuhan, dan tubuh tanpa nama. Banyak keluarga tidak sempat memakamkan kerabat mereka. Salah satu tragedi paling mengerikan terjadi di desa Yelwata. Dalam semalam, ratusan warga Kristen dibantai dan ribuan lainnya mengungsi. Tapi berita itu hanya bertahan sebentar di media lokal, lalu menghilang begitu saja. Dunia seolah punya urusan yang lebih penting. Dan disitulah letak kejamnya geopolitik modern.
Nilai kemanusiaan bisa diabaikan jika tidak membawa keuntungan politik atau ekonomi. Laporan dari lembaga independen memperkuat gambaran itu. Dalam 1 tahun terakhir saja, ribuan orang Kristen dibunuh dan ratusan diculik. Gereja dibakar, rumah diratakan, dan banyak perempuan dijadikan tawanan. Tapi aparat keamanan Nigeria jarang bertindak cepat. Kadang mereka datang setelah semuanya selesai, hanya untuk menghitung korban dan pergi lagi. Dalam beberapa kasus, warga bahkan menuduh militer ikut membiarkan serangan terjadi. Bagi dunia internasional, konflik ini rumit. Tapi kalau kita jujur, kerumitannya sering dijadikan alasan untuk tidak peduli. Padahal, setiap hari yang terlewati tanpa perhatian berarti ada nyawa lagi yang hilang. Genosida ini berlangsung perlahan, tanpa tank, tanpa rudal, tanpa kamera. Tapi dampaknya sama mengerikan. Sebuah komunitas perlahan dihapus dari peta, dan dunia membiarkannya. Dunia tahu apa yang sedang terjadi di Nigeria, tapi dunia memilih diam. Itulah kenyataan paling menyakitkan dari tragedi ini. Semua lembaga internasional memiliki datanya, semua media besar punya laporan lapangannya, tapi tidak ada yang mau menyebutnya dengan nama yang sebenarnya. Mereka takut pada satu kata, genosida, karena jika dunia mengakuinya, maka dunia harus bertindak. Istilah genosida bukan sekadar label emosional, ia membawa tanggung jawab besar. Begitu kata itu diucapkan secara resmi, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus turun tangan. Negara-negara besar harus ikut campur. Ada kewajiban moral untuk menghentikan kekerasan. Dan itulah yang tidak diinginkan banyak pihak. Menyebutnya, konflik lokal jauh lebih aman. Tidak menuntut tindakan, tidak mengganggu urusan politik dan bisnis. Tapi bagaimana kalau yang terbunuh bukan 1 atau 2 orang? Bagaimana kalau puluhan ribu orang mati dalam pola yang sama selama bertahun-tahun? Bagaimana kalau yang diserang selalu kelompok yang sama, komunitas Kristen di wilayah tengah Nigeria? Pada titik itu, sulit membantah bahwa ini bukan sekadar konflik agraria. Ini adalah pembersihan identitas, penghapusan sebuah komunitas dari tanah kelahirannya sendiri. Namun narasi di media global tetap lunak. Kata agama jarang muncul, kata Kristen lebih sering dihapus. Dunia seolah takut menyebut korban dengan nama sebenarnya. Padahal kalau situasi ini terjadi di belahan dunia lain, mungkin sudah ada konferensi darurat, sidang keamanan, dan gelombang solidaritas internasional. Tapi karena ini terjadi di Afrika, di wilayah miskin, di desa-desa yang tidak dikenal, tragedi itu bisa dibungkus dalam kesunyian. Disinilah geopolitik berbicara dengan wajah dingin. Negara-negara besar hanya peduli pada wilayah yang memberi mereka manfaat strategis. Nigeria adalah pemasok energi utama untuk banyak negara barat. Ia juga menjadi pintu masuk pengaruh ekonomi Tiongkok di Afrika. Setiap tekanan internasional bisa mengguncang pasar, bisa mengganggu suplai minyak, bisa memicu krisis energi, maka mereka memilih diam. Ironinya, negara yang kaya sumber daya ini justru miskin dalam kemanusiaan. Pemerintah pusat di Abuja sibuk berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, sementara di pedalaman, rakyatnya dibantai tanpa perlindungan. Mereka mengumumkan angka investasi baru, sementara desa-desa di bagian tengah berubah jadi abu. Dalam setiap pidato resmi, mereka berbicara tentang stabilitas nasional, tapi di lapangan, stabilitas itu dibangun di atas kuburan rakyat sendiri, dan dunia membiarkannya, karena setiap negara punya alasan. Amerika Serikat butuh Nigeria untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di Afrika. Uni Eropa butuh minyaknya. Perusahaan multinasional butuh pasarnya. Dan lembaga-lembaga internasional takut menyinggung isu agama karena dianggap terlalu sensitif. Jadi, mereka semua menutup mata. Namun, bagi orang-orang yang hidup di tengah konflik, ini bukan soal politik. Ini soal bertahan hidup. Banyak keluarga Kristen di Nigeria kini hidup di kamp pengungsian darurat. Mereka kehilangan rumah, pekerjaan, dan masa depan. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah, tanpa rasa aman. Mereka tahu dunia tahu, tapi mereka juga tahu dunia tidak akan datang menolong. Itulah luka terbesar dari tragedi ini. Bukan hanya darah yang tumpah, tapi rasa dilupakan. Setiap kali ada serangan baru, dunia menanggapinya dengan kalimat yang sama. Kami prihatin, tapi tidak ada tindakan. Tidak ada tekanan nyata. Tidak ada sanksi. Tidak ada pasukan penjaga perdamaian. Tidak ada yang benar-benar datang untuk menghentikan pembunuhan itu. Dalam banyak hal,
Nigeria menunjukkan wajah paling kejam dari dunia modern, bahwa penderitaan tidak cukup untuk menggugah dunia, kecuali ia menguntungkan secara politik. Bahwa keadilan global bisa ditawar, dinegosiasikan, dan bahkan diabaikan, tergantung siapa korbannya. Jika genosida adalah ujian bagi hati nurani dunia, maka dunia sedang gagal. Karena di Nigeria, genosida tidak dilakukan dengan senjata berat atau gas beracun, tapi dengan diamnya dunia. Ia berlangsung perlahan, desa demi desa, tahun demi tahun, tanpa saksi, tanpa kamera, tanpa headline. Dan setiap kali dunia menolak menyebutnya genosida, maka mereka ikut berperan di dalamnya. Karena diam di hadapan kejahatan adalah bentuk persetujuan yang paling sunyi tapi paling berbahaya. Apa yang terjadi di Nigeria seharusnya mengguncang kita semua. Bukan hanya karena jumlah korbannya, tapi karena maknanya. Tragedi ini adalah bukti bahwa kekuasaan menentukan siapa yang dianggap manusia dan siapa yang tidak. Bahwa suara kemanusiaan bisa dibungkam oleh uang, oleh minyak, dan oleh diplomasi. Tapi sejarah punya cara sendiri untuk berbicara. Dunia mungkin bisa diam sekarang, tapi kelak generasi berikutnya akan bertanya, bagaimana mungkin dunia tahu, tapi tidak berbuat apa-apa? Bagaimana mungkin ribuan nyawa hilang, tapi tidak satu pun pemimpin besar turun tangan? Dan mungkin, ketika pertanyaan itu muncul nanti, dunia baru akan sadar bahwa dosa terbesar bukanlah kebencian, tapi ketidakpedulian. Karena di Nigeria, orang tidak hanya dibunuh karena iman mereka. Mereka juga dibunuh oleh sunyi, oleh dunia yang memilih untuk tidak peduli. America, please stand for us. We are dying. America, save our life. Yesterday, one of my colleagues, Reverend, was slaughtered with his wife and his children. We have nobody. Everybody, we are now ready to do the last prayer. We have nobody to stand. Women are dying every day. Men are dying. What do you want us to do? Please, please, I'm begging you. Please, stand for the helpless. They have no